Baik, Bapak dan Ibu jamaah haji 1446 Hijriah bersama Ramani yang semoga selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa waktu demi waktu kita lewati bersama, rangkaian demi rangkaian. Sebentar lagi akan kita tuntaskan bersama juga. Terus teriring di lisan kita, di dalam kalbu kita, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan diri, agar semua yang kita telah lakukan dicatat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal salih. Allahumma amin. Takut sekali rasanya kalau sekiranya kita merasa sudah tuntas, tapi ternyata itu belum cukup untuk menjadi sebuah amal yang membekali perjalanan kita saat menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga Allah menerimanya sebagai sebuah kesalihan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik Bapak dan Ibu sekalian jamaah Ramani rahimakumullah, izinkan kami di waktu subuh yang berbahagia ini menyempurnakan penjelasan salah satu di antara prinsip fundamental kita di dalam beragama. Kalau pada 2 sesi sebelumnya telah kita ketahui dan kaji bersama bahwa sebagai agama yang sempurna disempurnakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diajarkan untuk berupaya mencari selamat. Tidak hanya selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Tidak hanya selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Kemarin kita sudah kaji, apa kunci utama selamat dunia akhirat? Dengan apa Pak? Tauhid. Tauhid. Ya. Maka sebagaimana di negeri tercinta ini ada ungkapan NKRI harga mati. Benar sekali. Kita cinta negeri ini. Kita ingin negeri ini menjadi negeri yang berkah. Orang Jawa bilang kemahripah loh jinawi, yang tentram, sentosa, damai, penuh dengan keberkahan. Maka diungkapkan NKRI harga mati untuk diperjuangkan. Izinkan kami kemarin dan sekarang mengulang saja, bahwa sebagai seorang muslim, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus juga dengan bangga mengatakan tauhid adalah harga mati. Tauhid harga mati. Ya. Tidak tawaran, bukan sekedar ajakan, tapi sebuah keniscayaan bahkan kewajiban. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa selamat, kita wajib bertauhid. Bapak dan Ibu rahimakumullah, demikian pula untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat, kita wajib mengikuti semua tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Mohon maaf, ini kalau suatu saat nanti. Tadi kita sholat berjamaah subuh. Berapa rakaat Pak? 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Aiyah. Karena kita mencontoh Rasulullah SAW. Bolehkah nanti kita sepulang ke tanah air, tiba-tiba suatu pagi di subuh hari kita bangun sedang punya semangat untuk beribadah. Jangan 2 rakaat subuhnya. Saya sedang semangat, mumpung semangat. Biasanya subuh harus dibangunkan misalnya. Sekarang tanpa dibangunkan kita sudah tersadarkan untuk bangun. Ternyata juga dengan penuh semangat. Mumpung semangat sholat subuhnya 4 rakaat. Boleh?
Bid'ah dolalah. Nggak boleh 4. Kenapa nggak boleh 4, Pak? Kan semakin banyak semakin baik. Begitu? Semakin banyak semakin baik? Tidak mesti. Semakin seru semakin baik? Bukan ukuran. Semakin ramai semakin afdal? Bukan jaminan. Terus ukurannya, jaminannya, parameternya di mana? Di kesesuaian kita mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan bapak-bapak teliti dengan seksama. Islam, masya Allah, masya Allah. Dalam setiap tuntunan agama itu, Pak, kalau dalam Islam, tata caranya, waktunya, jumlah bilangannya, bacaannya, syarat sahnya, rukunnya, semua lengkap. Semua lengkap. Sebagai salah satu contoh, misalnya lontar jamarat. Kenapa kok di tanggal 10 Dzulhijjah kemarin kita cuma lontar di satu sumur? Ustadz, eman-eman 2 yang lainnya kenapa nggak kita lontar? Seperti itu Rasul contoh. Ya sudah, lakukan saja. Ustadz, kemarin tanggal 11 dan juga tanggal 12 lontar kita pertama, terus kita berdoa. Lontar kedua juga berdoa. Lontar ketiga kok langsung pulang, Ustaz? Doa juga dong. Kenapa kita nggak doa di situ? Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan pernah bisa berkata kita melakukan yang lebih baik daripada yang dulu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa. Rasul contohkan 7 lontaran, ya 7. Kok 7 sih? Kelahiran saya tanggal 6 Juni, 6 aja. Nggak bisa. 7. Kok Allahu Akbar? Saya pengen yang afdol. La ilaha illallah, tas lontar. La ilaha illallah, tas lontar. Enggak. Karena contoh Rasul, apa yang diucapkan? Takbir, Allahu Akbar. Atau caranya misalnya. Kemarin saya diperlihatkan sama Bang Zul, ada yang sedang viral. Ya bukan, tidak sedang viralnya. Tapi orang ngelontarnya dengan berkreasi. Ya, jadi begini, saya lihat di contoh di, nanti Bang Zul bisa share. Begini. Subhanallah. Orang muter-muter begini. Seandainya itu yang terbaik, pasti akan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demi Allah, Pak, wajib diyakini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak berkhianat dalam menyampaikan syariat agama. Amanah agama ini sempurna beliau tunaikan. Paripurna, tidak tersisa sedikit pun belum beliau lakukan, belum beliau contohkan, belum beliau berikan. Barang siapa yang menuduh demikian, wah, luar biasa ancamannya berat. Merasa bahwa saya bisa melakukan sesuatu meskipun Nabi dulu tidak lakukan. Ada yang lebih baik. Rasul dulu nggak lakukan ya karena mungkin Rasul nggak tahu, Ustaz. Tidak ada yang lebih mengerti tentang syariat Islam melebihi Rasulullah SAW. Ustaz, saya masih senang sekali berada di Mina, Ustaz. Kata orang, panas, ternyata di sini bahkan sampai kedinginan, Ustaz. AC-nya naik turun. Kalau pagi ntar menjelang siang minta dikecilkan AC-nya ya. Walaupun AC nggak bisa dikecilkan, temperaturnya dikecilkan. Mas Farid tolong dong kecilkan AC-nya. Mas Farid juga bingung gimana cara kecilin AC. AC-nya ukurannya segitu aja, temperaturnya bisa dikecilkan. Iya. Dan seterusnya. Naikin AC-nya gimana? AC-nya udah di atas, mau dinaikin susah. Artinya orang bilang di Mina kok serem, horor, tapi kita alhamdulillah. Kalau gitu Ustaz, yang lain
tanggal 13 Dzulhijjah meninggalkan Mina, saya pengen sampai tanggal 15. Boleh Ustaz. Kalau secara ketentuan di sini mungkin boleh, ya boleh-boleh saja. Tetapi dalam tuntunan agama, buat apa? Buat lontar lagi Ustaz tanggal 14. Kenapa? Kan lebih banyak, lebih afdal. Oh enggak. Mumpung di sini. Oh enggak. Tunduk kita di bawah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan ittiba'. Mengikuti. Kalau orang Jawa bilang itu Pak, madep, mantep sudah. Kita itu menghadap dengan penuh konsekuensi, konsisten mengikuti apa yang dahulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ada 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat isinya apa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Itulah tauhid. Kemarin pembahasannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Beliau menyampaikan wahyu syariat. Maka ini menjadi sepasang. Tidak boleh kita hanya mengakui bertauhid tapi ternyata tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Masalahnya itu kadang-kadang si A mengakui mengikuti Rasul, si B juga mengakui mengikuti Rasul, tapi kok hasilnya beda. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Si A mengaku saya ikuti Rasul, si B mengaku saya ikuti Rasul, tapi ternyata yang dilakukan berbeda. Sudah digariskan Pak, sudah digariskan. Di dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Catat dulu dalam memori, nanti di cross check. Kalau mau cross check sekarang di handphone ada aplikasi Quran dengan terjemah, boleh. An-Nisa 59. Wahai hamba yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kalian. Taat kepada Rasul ada kata-kata ati'u, taatlah. Taat kepada Allah ada kata-kata ati'u, taatlah. Kepada Rasul ada ati'u, taatlah. Kenapa? Karena kedua ketaatan ini mutlak. Sementara wa ulil amri minkum, patuhi para pemimpin kalian, tidak ada kata ati'u. Kata para ulama, karena ketaatan kepada sesama manusia, yaitu para pemimpin, hanya berlaku selama tidak menyelisihi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ayat masih berlanjut. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih. Tadi si A mengakui ikuti Rasul, si B mengakui ikuti Rasul. Kok beda? Kok berselisih? Allah sebutkan dalam firman ini, ayat ini. Fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih pada suatu hal, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, yakni di dalam ayat Al-Quran. War Rasul, kembalikan kepada Rasul, yaitu di dalam hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sebagai pembuktian bila kalian memang benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Jadi kalau kita itu berbeda pendapat, apalagi dalam urusan agama, kalau urusan dunia wajar ya. Artinya tidak harus begitu. Saya lebih suka rumah saya banyak nuansa kayunya. Istri saya misalnya tidak, bukan nuansa kayu, enaknya nuansanya nuansa apa misalnya, nuansa batik misalnya gitu.
Nggak ada urusannya sama agama, silahkan. Berbeda pendapat nggak masalah. Tapi kalau sudah urusan agama, kembalikan kepada ayat Al-Quran, kembalikan kepada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah bukti cerminan iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita benar beriman kepada Allah dan hari akhir, buktinya apa, Pak? Buktinya adalah ketika berbeda dalam sesuatu, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Dada menjadi lapang. Oh begitu ya tuntunan Rasul, siap. Oh begitu contoh Rasul, siap. Ustadz kok dikit-dikit hadis, Ustadz kok dikit-dikit kata Nabi, Ustadz kok dikit-dikit sunnahnya begini. Ya itulah kita, ujian kita hidup di dunia itu. Ujian kita hidup di dunia seperti itu. Mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang terbaik. Dan itulah jalan yang paling lurus. Bapak dan Ibu sekalian jamaah Rahmani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyebutkan dua contoh. Dua contoh yang teriwayatkan dengan riwayat yang valid, sahih, tentang resiko atau akibat dampak negatif dari sikap tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang pertama, suatu ketika Pak, ada seseorang makan dengan tangan kiri, makannya dengan tangan kiri. Diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul pun menegurnya. Kul biyaminik, makanlah kau dengan tangan kanan. Rasul melihat dia makan pakai tangan kiri. Cinta Rasul kepada orang tersebut menasihati beliau untuk meninggalkan itu dan mengganti dengan yang Nabi tuntunkan sebagai wahyu, sebagai utusan Allah ini, penyampai wahyu Allah. Makanlah dengan tangan kanan. Kemudian orang yang ditegur itu berkata, la astati', nggak bisa saya. Tidaklah yang menahannya dari langsung berkata siap kemudian makan dengan tangan kanan, kecuali karena kesombongan dan keangkuhannya terhadap tuntunan Rasul. Dia berkata, la astati', aku nggak bisa. Dia sombong terhadap tuntunan Rasul, barangkali juga sekaligus bohong. Padahal dia bisa, dia bilang tidak bisa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah hanya merespon dengan berkata, lastata'ta, kau tidak akan pernah bisa. Subhanallah, Pak. Orang tersebut dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak bisa lagi mengangkat tangannya untuk memasukkan makanan di mulut. Spontan. Inilah akibat dampak buruk dari menentang, mencampakkan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, cash langsung. Saat itu juga dia bilang nggak bisa karena sombongnya, tidak mau menerima tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak bisa angkat tangannya untuk masukkan makanan ke mulut. Lumpuh dia. Ini bukan dongeng kan Ustaz? Bukan dongeng. Real, sebuah kenyataan. Maka ketundukan kita sebagai seorang Muslim yang mengaku Nabi kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu ikuti semua tuntunannya. Beliau Nabi. Tidak boleh kita menjalankan agama Islam dengan kreasi dan inovasi sendiri. Hasil imajinasi kita sendiri. Kayaknya keren kalau begini. Oh enggak. Kayaknya bagus kalau jumlahnya ditambahkan. Enggak. Ustadz, kalau nanti ada bangunan lebih indah, lebih dahsyat, lebih megah, lebih spektakuler daripada Ka'bah, bolehkah kita tawaf di situ 7 putaran? Enggak boleh. Nggak boleh. Apalagi mengitari kuburan misalnya, mengitari pohon keramat misalnya, nggak boleh. Hanya sempat disampaikan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
mencium Hajar Aswad, beliau seakan-akan mengajak bicara Hajar Aswad itu. Benda mati, Pak. Ya Hajar, inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Wahai batu, sungguh aku yakin kau adalah hanya sebongkah batu. Kau tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan celaka. Fawallahi laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltu. Demi Allah, kalau bukan semata-mata dulu aku pernah melihat Rasul menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Jadi alasan Umar mencium Hajar Aswad apa? Lihat Rasul cium Hajar Aswad. Itu dorongannya. Itu dorongan beliau melakukan di Hajar Aswad, beliau cium karena beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium. Inilah yang disebut dengan sikap betul-betul meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kunci selamat dunia akhirat. Karenanya Imam Malik rahimahullah, guru Imam Syafi'i, Imam Malik ibn Anas rahimahullah berkata, as-sunnatu safinatu najah. Man rakibaha najah. Wa man tarakaha khaba. Tuntunan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bahtera keselamatan di zaman Nabi Nuh waktu itu. Siapa yang naik di atas bahtera itu, dia akan selamat. Siapa yang abai, tidak mau naik ke atas kapal tersebut, dia akan tenggelam, dia akan merugi. Subhanallah. Tidak terkecuali salah satu di antara putra Nabi Nuh alaihi salam juga terbawa arus banjir karena tidak mau mengikuti ayahandanya sekaligus utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi contoh yang pertama, akibat tidak mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah, dia akan celaka di dunia dan celaka di akhirat. Contoh yang kedua, saya percepat. Dulu Pak, pada peristiwa perang Uhud, perang kedua yang terjadi antara kaum muslimin berhadapan dengan musyrikin, perang yang kedua. Perang pertama perang Badar, perang kedua perang Uhud. Perang Uhud terjadi di tahun 3 Hijriah. Bisa dibayangkan, orang musyrikin dipimpin oleh Abu Sufyan, oleh Abu Jahal, 3.000 pasukan. Dari Mekah datang ke Madinah sampai ke Gunung Uhud. Gunung Uhud posisinya sekitar 4 km dari Masjid Nabawi. Insya Allah nanti kita ke sana. Ke Masjid Nabawi dari bagian belakang, pintu berapa San? Pintu 333. Kalau kita lihat ke arah belakang, kalau Ka'bah itu misalnya kiblat ke sana, arah belakangnya itu pasti kita langsung melihat Gunung Uhud. Dekat saja sebetulnya. Jalan kaki juga bisa, tapi capek. Enaknya naik kendaraan. Di tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. 3.000 pasukan dari Makkah menyerbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya bisa mengumpulkan 1.000 pasukan. Berarti berapa banding berapa, Pak? 3:1. Ketika pasukan terus mendekat ke arah Gunung Uhud, dari 1.000 ada 300 pasukan di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, pentolan kaum munafikin, membelot, balik arah. Dari 1.000 berkurang 300 menjadi berapa? 700. 700 berhadapan dengan 3.000. Begitu sampai di kaki Gunung Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi. Ingat, Rasul adalah utusan Allah, pilihan manusia terbaik, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul bikin strategi, dan strategi beliau diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari 700 tadi, ada 50 pasukan diposisikan di Jabal Rumat, Bukit Pemanah.
50 orang dari 700, 50 orang diposisikan di sana sebagai para ahli memanah. Di bawah kepemimpinan yang Rasul tunjuk, Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu wa 'anis sahabati ajma'in. Pesan Nabi hanya satu. Hei kalian 50 orang, jangan tinggalkan posisi ini kecuali perintah langsung dariku. Sampai pun kalau kalian sudah melihat burung-burung pemakan bangkai, pemakan mayat sudah berkitar, jangan kalian turun. Sampai pun kalau seandainya sudah di bawah berserakan harta rampasan perang, baju besinya lawan, ya, topeng besi, helm besinya, helm perangnya, pedangnya, kemudian perisainya, kudanya, dan lain sebagainya, sudah berserakan di bawah, jangan turun kecuali perintah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Perang pun berkecamuk. Dikira menang, sudah berakhir. Kemudian sahabat yang di bawah itu mulai memisah-misahkan. Ini jasadnya para sahabat sedikit. Ini jasadnya mereka dari kaum musyrikin dari kota Makkah. Nah, 50 orang ini melihat ke bawah. Turunlah sebagian. Di stop sama pimpinan mereka, Abdullah bin Jubair. Wahai para sahabatku, jangan turun dulu. Tadi Nabi sudah berpesan. Masih ingatkan pesannya? Jangan turun kecuali apa tadi? Perintah langsung dari Rasulullah SAW. Jangan turun. Kemudian mereka berkata, loh ngapain kita turun? Kenapa kita bertahan di sini? Itu teman-teman kita sudah mengumpulkan harta rampasan perang. Perang sudah selesai. Ayo kita turun. Abdullah bin Jubair ingatkan lagi. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku, jangan turun. Tadi Nabi berpesan apa? Jangan turun kecuali perintah langsung dari beliau. Enggak, udah gak apa-apa, tenang aja. Turun sampai tersisa dari 50 itu hitungan jari, 5 atau 7 orang bersama Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhum jami'an. Ketika turun, ternyata pasukan sayap kanan kaum musyrikin pimpinan Khalid ibn Walid sebelum beliau masuk Islam waktu itu melihat, oh, jantung pertahanan pasukan Muhammad sudah lemah ini. Khalid sebagai ahli strategi peperangan, panglima perang, dia tahu betapa jitu dan strategiknya Rasulullah SAW di dalam mengatur pasukan. Apa yang dilakukan oleh Khalid dengan pasukan khususnya? Cari cara naik, kuasai orang-orang yang segelintir tadi masih berada di Jabal Rumat, sikat habis. Kemudian Khalid ibn Walid meminta kepada seorang penunggang kuda cepat, kabarkan kepada teman-teman kita yang udah putar balik itu, ayo kembali ke medan perang. Sehingga serangan dari kaum musyrikin menjadi dari 2 arah. Kalau sebelumnya 1 arah, menjadi dari 2 arah. 3.000 lawan 700. Akhirnya yang terjadi adalah kaum muslimin terdesak. Rasulullah SAW terluka. Bersimbah darah wajah beliau. Giginya tanggal. Ada rantai baju besi perang yang menancap di pipi beliau. Pelipisnya robek. Bersimbah darah. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika terdesak masuk ke jalan-jalan sempit di rongga-rongga gunung. Kita tahu gunung Uhud itu gunung bebatuan, Pak. Bukan seperti gunung di negeri kita. Gunung bebatuan, terdesak. Sampai kemudian Rasulullah berstatement, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana mungkin akan beruntung, berjaya suatu kaum yang melukai wajah Nabi mereka sendiri. Subhanallah. Kisahnya panjang, semoga nanti ada kesempatan untuk bisa menyampaikannya lebih lanjut. Tapi yang ingin digarisbawahi adalah ketika pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diabaikan, apa yang terjadi? Yang awalnya sudah sempat mengumpulkan harta rampasan perang berbalik 180 derajat. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Kita tidak memiliki pilihan dalam menjalankan agama ini, tidak punya pilihan kecuali mengikuti siapa? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belakangan saya sering mengulang statement yang sebentar lagi juga akan saya ulang. Kita itu mendengar ungkapan siap, 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 siap baru-baru belakangan ini saja sebetulnya. Tarik mundur 10 tahun yang lalu nggak ada itu ungkapan siap. Kalau dikasih masukan begini-begini, siap. Sampai-sampai kadang-kadang saya heran. Seorang ayah berkata siap kepada anaknya, kan? Biasanya yang ngomong siap itu seseorang kepada atasannya, kepada pimpinannya, kepada jenderal misalnya, kepada presiden misalnya, begini-begini siap, begini-begini siap, begini-begini siap. Ini enggak, kadang-kadang orang tua berkata siap kepada anaknya. Bahkan saya pernah melihat sendiri ada seorang, mohon maaf, asisten rumah tangga begitu, ya berkata kepada majikannya, Bu, nanti kalau beli sayur yang begini saja, karena kemarin yang ibu beli begitu kurang bagus. Langsung si majikan berkata siap. Masya Allah, ini ketukar. Yang bilang siap siapa? Majikannya. Kepada siapa? Yang saya ingin maksud adalah, ketika kita sekarang ini sudah tidak sulit untuk berkata siap sebagai tanda setuju, komitmen untuk mengikuti, seberapa sering dan seberapa kuat komitmen kita untuk berkata siap terhadap tuntunan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata sekian kali siap. Rasul berkata waktunya begini siap. Rasul menyampaikan tata caranya begini siap. Rasul mencontohkan A, B, C, D urutannya begini siap. Kalau begini demikian, kalau begitu demikian siap. Inilah cerminan tauhid seorang hamba yang ketika menjalankan agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini adalah jalan selamat. Jalan selamat. Suatu ketika Rasulullah SAW membuat garis, Pak. Di hadapan para sahabatnya beliau buat satu garis lurus. Wallahu a'lam, besar kemungkinan itu dilakukan beliau di masjid, karena masjid itu ya tidak dengan marmer seperti sekarang ya, masih tanah, dibuat garis lurus. Kemudian Rasulullah SAW berkata, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau menggambar lagi garis-garis lain di sebelah kanan dan kiri garis lurus tadi. Kanan kirinya beliau bikin garis-garis banyak. Kemudian beliau berkata, hadhihi subul, ini jalan-jalan yang lain selain jalan lurus tadi. Jalan-jalan yang banyak ini, kata Nabi, ala kulli syaitanin, ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilai. Di setiap jalan cabang yang banyak tersebut ada syaitan yang membisik mengajak kita untuk masuk ke dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jadi sudah connect ini. Jalan Allah Subhanahu wa taala itu sudah dituntunkan untuk kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kewajiban kita ikuti itu saja. Lurus, ikuti. Jangan kalian ikuti jalan yang lain, kata Allah. Karena kalian akan terpecah, tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Maka ini diwasiatkan kepada kalian agar kalian menggapai takwa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yuk tingkatkan. Saya cukup yakin yang hadir di sini, Masya Allah, dan yang mendengarkan, Insya Allah kita sudah punya komitmen yang kuat. Tinggal kadang-kadang memang kita diuji, kadang-kadang kita diuji. Makan gorengan tangan kanan, cabenya tangan kiri, boleh? Cuman cabe doang, Ustadz. Belajarlah untuk berkata siap. Makan gorengannya tangan kanan, cabenya pun dengan tangan kanan. Asik makan dengan tangan kiri, ini contoh saja. Asik makan dengan tangan kanan, makan kerupuknya tangan kiri. Ustadz, kerupuk doang, Ustadz, susah. Jangan bilang susah.
upayakan. Siapnya gitu. Siap. Ini perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar anjuran seorang ustadz, ajakan seorang penceramah, bukan. Kita semua diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kita ingin betul-betul mendambakan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya tutup sesi ini dengan membaca sebuah hadis. Hadis ini adalah hadis yang menggambarkan tentang perjalanan nanti di hari akhirat, di hari kiamat. Perjalanan kehidupan akhirat yang panjang. Dari sekian panjang hadis tersebut, saya ingin menyampaikan satu bagiannya. Disebutkan oleh Nabi SAW tentang haud, atau biasa diterjemahkan telaga. Nanti di akhirat ada telaga haud. Hadis-hadis tentang haud sampai kepada derajat mutawatir. Jadi jalur periwayatannya itu valid dengan nilai validitas yang bahkan menutup sebutir debu keraguan gak ada. Valid sudah. Tidak mungkin keliru. Hadis tentang haud. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku yang nanti menunggu dan menyambut kalian di telaga itu. A'rifukum wa ta'rifunani. Kata Nabi SAW, aku akan mengenal kalian nanti. Wa ta'rifunani, dan kalian akan mengenalku. Nabi akan mengenal umatnya. Bagaimana caranya, Ustaz? Kan kita nggak ketemu sama Nabi. Dalam keterangan lain, dalam hadis yang berbeda disebutkan kita nanti akan dikenal oleh Nabi ghurran muhajjalina minal wudu. Kita akan membawa cahaya di bagian-bagian tubuh kita yang terkena air wudu. Maka kalau wudu nggak boleh sembarangan. Ibu-ibu, mohon maaf, karena ibu-ibu itu pakai kerudung. Kalau udah pakai kerudung, terus batal, ngulang wudunya itu bukan hanya cipik di sekitaran hidung. Tetap semua standar wudu harus dipenuhi. Salah satu manfaatnya nanti di hari kiamat adalah ketika kita sempurna menjalankan wudu sebagaimana Rasul contohkan, maka akan berkilau cahaya yang dengan itu Nabi akan mengenal kita. Tangan sampai siku, kaki sampai tumit, semua. Jangan sampai tersisa selingkaran dirham sekalipun. Jadi Nabi akan mengenal umatnya. Meskipun terjarak sangat jauh waktu di antara kita dengan beliau, Nabi akan kenal umatnya dengan tanda wudhu tersebut. Kemudian Rasulullah SAW akan memberikan air minum dari telaga tersebut kepada setiap umat yang mendekat kepada beliau. Istimewanya air dari telaga ini ahla minal asal. Lebih manis, Pak, daripada madu. Itu masalahnya, Ustaz. Saya nggak suka madu. Jangan samakan madu dunia dengan madu di akhirat. Kemudian kata Nabi, airnya lebih putih daripada susu. Itu juga masalah baru, kata Bang Sul. Saya nggak suka susu, Ustaz. Ya. Jangan samakan susu di dunia dengan susu di akhirat. Kemudian kata Nabi SAW, aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Jumlah cawannya, cangkirnya, sejumlah bintang di langit. Berapa? Tak terhingga. Jadi nggak usah khawatir, kita nggak akan kehabisan gelasnya. Kita akan minum. Kemudian kata Nabi ini yang dahsyat. Man syariba minhu syarbatan la yadhma'u fiha abada. Siapa yang minum barang seteguk saja dari air telaga tersebut, dia tidak akan pernah merasa haus setelah itu selamanya. Satu persatu umat Nabi mendekat. Di dalam hadis dijelaskan ada sebagian dari umat Nabi, beliau mengenal mereka dengan tanda wudu. Ternyata ditolak, diusir. Maka Rasulullah SAW berkata, ya Rabbi ummati ummati. Wahai Rabbku, mereka umatku, biarkan mereka mendekat minum dari air telagaku. Kemudian dijawab, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak.
Sungguh kau tidak tahu apa yang mereka lakukan, yang diusir tadi. Kau tidak tahu, hai Muhammad, apa yang mereka lakukan dulu sepeninggal engkau. Setelah kau wafat, mereka bikin kreasi baru tuntunan agamaku. Setelah dijelaskan seperti itu, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, fasuhqan suhqan man baddala ba'di. Maka jauh saja, menyingkirlah sana orang-orang yang mengganti tuntunan setelah aku tiada. Kalau kita rindu kepada Rasul, ingin berjumpa dengan beliau, kita kan selama seusia ini apa pernah ketemu sama Rasulullah? Kita bilang kita beriman pada beliau. Dengar suaranya? Nggak pernah. Lihat wajahnya? Nggak pernah. Jabat tangan dengan beliau? Nggak pernah. Menyentuh halus kulit beliau sebagaimana dinyatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan yang lain, kita nggak pernah. Akankah kerinduan kita ini bertepuk sebelah tangan nanti di akhirat karena kita juga nggak bisa ketemu sama beliau? Jangan sampai. Bagaimana caranya Ustadz? Pengen ketemu sama Nabi di akhirat. Di dunia udah nggak dapet. Di akhirat jangan sampai kita juga terhalang berjumpa dengan Nabi. Kita pengen ketemu dengan Nabi. Kalau perlu di kesendirian kita titipkan air mata. Ya Allah, aku rindu jumpa Rasulullah. Aku rindu berjumpa Rasul. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami hanya satu malam melayani Nabi. Ada seorang sahabat, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, menjadi pelayan Nabi semalam. Pernah bermalam bersama Nabi. Setelah beliau layani air wudunya apa macam-macam. Kemudian Rasulullah berkata kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, ya Rabi'ah tusal. Wahai Rabi'ah, coba ajukan permohonan. Kau mau apa dariku? Spontan Rabi'ah menjawab, gak pakai loading lagi. Murafaqataka fil jannah. Rasul, aku ingin menjadi teman dekatmu di surga. Masya Allah. Ini obsesi namanya. Gak perlu mikir dulu. Apa ya? Loading dulu. Enggak. Betul-betul ada di segenap hatinya. Penuh di dalam pikirannya hanya itu. Bukan hanya masuk surga, tapi bersama dengan Rasulullah dekat di surga. Rasul pastikan. Awa ghaira dzalika ya Rabi'ah. Coba Rabi'ah, kau pikir dulu, barangkali mungkin kau punya keinginan yang lain. Langsung juga tanpa loading, Rabi'ah berkata, huwa dzaka ya Rasulullah, itu saja keinginanku ya Rasul. Kalau aku harus mengajukan permohonan kepada engkau ya Rasul, nggak ada proposal ini, proposal itu, nggak ada. Aku hanya ingin nanti di surga dekat bersamamu wahai Rasul. Kita pengen begitu. Di akhirat itu tidak dicampakkan dari mendekat di telaga yang ditunggu oleh Rasul. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada Rabi'ah, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu Rabi'ah, aku akan berdoa tapi kau juga bantu dengan memperbanyak sujud. Jadi bukan kemudian berpangku tangan, bertopang dagu, tenang aja, Nabi udah iya kan? Dah. Nabi ajak dia untuk juga mendekatkan diri kepada Allah. Kau bantu doaku dengan cara kau memperbanyak sujudmu dalam sholat. Hadirin sekalian, jamaah rahmani rahimakumullah. Ini yang kita inginkan. Kita rindu Rasulullah SAW. Jangan sampai kerinduan kita bertepuk sebelah tangan. Nanti di akhirat wal'iyadzubillah terusir dari antrian minum di telaga Nabi SAW. Bagaimana caranya? Jangan bikin kreasi baru. Itu saja, simple, copy paste. Nabi lakukan apa? Itu. Nabi contohkan apa? Itu. Nabi tuntunkan begitu? Siap. Bukan jawaban yang lain. Bukan pilihan yang lain. Inilah jalan selamat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Terima kasih atas perjuangan jamaah sekalian menahan ngantuk. Habis ini silahkan sambung lagi zikirnya. Setelah itu kalau mau sambung tidurnya, insya Allah tidak masalah. Demikian saja. Wabillahi taufiq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penghujung perjalanan haji kita di Mina ini sepenuhnya ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah SAW. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siap ya. Jazakallah.